Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk perdana PTM ini ya, secara online. Dan teman-teman yang yang ini offline, yang teman-teman online juga sepertinya nggak tahu ini masih pada tidur mobil ini ya. Saya kontak-kontak di grup juga belum ada yang menjawab. Baik, intinya nanti setelah pertemuan pertama ini kita akan terus seperti ini. Jadi nanti yang teman-teman yang masih di luar Jawa Tengah atau di luar Semarang, mereka tetap mengikuti perkuliahan selama online. Kemudian untuk sistem perkuliahannya yang offline itu saya samakan dengan online. Cuman bedanya semuanya ketemu langsung dengan saya. Jadi tetap kita tatap mukanya via Jmeet dan ada recordnya juga nanti biar untuk review kembali materi apabila ada yang ketinggalan. Dan membawa laptop sendiri-sendiri sebenarnya ya. Cuman ini kok wifi-nya di sini tidak ada ya kita sementara pakai komputer yang ada di lab dulu aja. Yang sudah ada jaringannya. Coba nanti saya koordinasikan dengan Pak admin yang ada di sini gimana caranya nanti biar kita bisa terkoneksi dengan wireless dengan baik. Kemudian yang berikutnya sebelum menginjak ke materi ya, terakhir kita review sebentar. Terakhir kita itu membahas mengenai apa Mas Oval kemarin? Prosepticon. Oke, baik. Jadi nanti di pagi hari ini sampai siang nanti kita masih membahas soal tracking, cuman di poin terakhir. Jadi ada dua kan kemarin pas awal saya sampaikan ada track motion sama 3D kamera ya. Tracking 3D kamera. Nah, nanti apa sih bedanya, terus kapan kita harus menggunakan track motion, kapan kita harus menggunakan 3D, itu nanti kita bahas di sesi hari ini ya. Ini sesi terakhir pembahasan tentang tracking. Nah, sebenarnya manfaatnya banyak sekali nanti untuk penggunaan atau integrasi dengan mata kuliah produksi animasi stop motion. Karena apa yang Kak Mas hasilkan nanti, ya silakan. Monggo. Silakan, oke. Mbak Rani, Alis, sama Mas Lutfi ya. Dipecah. Sini depan bisa ya atau setiap line satu nggak apa-apa kayak Mas Udian. Yang penting kalau mau berdua ya, takut ada setan ya bersebelahan kanan kiri ya. Sendiri nggak apa-apa. Ya. Yang baru datang silakan login menggunakan email Udinus yang ada di komputer lab ini. Kemudian masuk ke Kulino dan tetap tetap join di Google Meet ya. Kembali ke apa yang saya sampaikan tadi. Intinya nanti di produksi animasi stop motion itu kalian akan membuat satu animasi stop motion dan arahnya pastinya akan ke video ya. Arahnya ke video. Karena itu nanti berupa potongan-potongan gambar yang Mas Mbak susun nanti frame by frame-nya, kemudian dikonversi di render terakhir bentuknya pasti kan video. Nah, maka dari itu tracking ini nanti akan cukup berguna menurut saya, pengalaman yang sudah. Karena nanti Mas bisa menempatkan apapun dan dimanapun itu letaknya menggunakan tracking ini. Kedua-duanya pasti jalan nanti. Ya mau menaruh footage elemen misalkan,
kita bisa menaruh di situ. Kemudian mungkin ada sebuah cerita dari animasi stop motion-nya nanti menggandeng apa ya istilahnya menggandeng sedikit 3D misalkan. Itu juga nanti kita bisa terapkan di situ. Ya, menggunakan tracking juga pastinya. Kalau yang 3D nanti kalau dia sekiranya ingin live ya, live itu dalam arti dia perpaduan antara stop motion dengan 3D itu pakainya yang kamera 3D nanti tracking. Kalau pakai track motion saya rasa ya bisa-bisa aja, tapi nanti dalam tanda kutip tergantung saat pengambilan kameranya itu bergerak atau tidak. Ini sepertinya kok belum ada ya. Belum ada yang online tuh ini. Ya ini keset-keset nih kita ini. Baik, saya lanjutkan ya. Sambil duduk deh Pak ya. Mungkin saya sedikit sampaikan atau mungkin saya buka dulu ya presentasinya ya. Nah ini agak ribet ini. Saya harus ngopi. Presentasi di Kulino ada ya. Itu sudah ada materi, cuman hanya materi apa pokoknya aja sih ya. Di situ baca dulu tuh. Ini tetap saya presentasikan ya, karena nanti teman-teman kalian nggak akan tahu. Sambil aja. Ini kok nggak muncul ya? Oh itu udah muncul. Baik, nah ini materi kita. Jadi di pertemuan minggu keempat ini, kita akan membahas 3D kamera tracking. Sebenarnya ada yang sudah pernah mencoba atau belum? Yang di sini, yang hadir offline ini. Mas Sudian udah pernah? 3D kamera tracking sudah pernah mencoba-coba menggunakan itu, metode itu, teknik itu? Belum sama sekali. Mas Adam? Belum. Yang lain juga belum. Alis mungkin? Belum ya? Gimana? Belum ya, baik. Jadi harapannya nanti Mas dan Mbak semuanya itu bisa menerapkan teknik dari 3D kamera tracking ya yang ada di After Effects ke sebuah footage dengan kamera bergerak ya. Jadi footage-nya itu kameranya bergerak. Kemudian apa yang diharapkan nantinya setelah mempelajari ini, harapannya compositing efek visual ya menggunakan 3D kamera tracking itu nanti bisa diterapkan di produksi animasi stop motion yang merupakan mata kuliah integrasi dengan efek visual. Nah, kalau kita membahas 3D camera tracker ya, the 3D camera tracker effect is used to track ya the movement of the camera that has been used to shoot the video. Ada yang tahu maksudnya ini? Yang dari Jerman silakan, ada yang tahu ini? Maksudnya apa sih? Gimana? Sudah pernah nyoba? Oh.
belum tahu. Dia menggunakan sumbu XYZ atau tidak? Kemudian ada satu target seperti panah gitu. Oh ya, berarti pernah. Itu dipakai pas editing compositing apa, Mas? Oh, pas coba-coba aja ya. Baik. Ya, intinya dari statement yang pertama ini sangat kelihatan sekali membedakan antara 3D kamera tracker dengan motion tracker. Karena di sini dijelaskan, jadi 3D camera tracker itu digunakan untuk sebuah footage video ya, yang kameranya bergerak. Bisa dibayangkan? Jadi saat kita pengambilan suatu film misalkan, nanti di stop motion misalkan, itu kok dia kameranya bergerak dan kita ingin memasukkan apa ya, misalkan animasi 3D atau mungkin teks atau apapun di situ, saat kamera bergerak, itu kalau menggunakan motion tracking, dia nggak akan bisa. Karena posisi kameranya itu bergerak. Maka saat kita kemarin praktek di track motion, yang terakhir kemarin yang bahas perspektif sama yang sebelumnya, itu kalau Mas amati, ya, masih ingat video yang ada kapal jalan itu enggak ada pergerakan dari kamera sama sekali. Jadi yang gerak itu videonya, bukan kameranya. Nah, kalau 3D kamera tracker ini, yang gerak itu kameranya. Dan ya videonya gerak juga, tapi kameranya juga bergerak. Nah, itu yang membuat susah track motion untuk melakukan tracking di satu footage yang sudah kita buat. Maka ada satu lagi yang namanya 3D kamera tracker. Dia dipakai untuk melakukan tracking di suatu video yang kameranya bergerak. Ya. Jadi kalau track motion coba lihat, ini dadak ngopi ini loh, sebel ya. Jadi kalau masih ingat ya, yang di footage ada kapal jalan itu kan dia standalone ya, kameranya di. Ya, sama kalau yang pesawat kemarin, dia ada dua sisi. Satu gambarnya gerak, dua kameranya gerak. Karena pada saat pesawat lepas landas, itu kamera mengikuti pergerakan dari pesawat yang ada. Nah, itu dua-duanya bisa dipakai. Jadi mau track motion-nya dijalankan sama 3D kameranya bisa. Nah, perbedaannya jelasnya ada di situ. Maka menjawab pertanyaan apa deskripsi yang kedua ya. When to use the 3D camera tracker? Kapan sih kita akan menggunakan 3D camera tracker? Ya saat digunakan saat ada footage yang menggunakan angle kamera atau kamera yang bergerak. Jadi kalau standalone, kalian masukkan 3D camera tracker useless, nggak akan berguna. Ya. Yang lebih efektif dia menggunakan motion tracking. Nah, enaknya kalau menggunakan 3D camera tracker, sumbunya itu lebih komplit. Kalau kita membahas track motion, dia hanya menggunakan sumbu X dan Y. Tapi kalau di 3D, kita menggunakan sumbu X, Y, Z. Jadi nanti, footage yang akan kita implementasikan itu bisa kita putar sampai ke 380 derajat, dan angle-nya pun kita sesuaikan dengan baik. Beda dengan yang ada di track motion. Kalau di track motion kemarin kan hanya di perspektif cornernya itu kan kalau nggak kita ke atas kan ya ke kanan kiri kita geser. Kedalamannya yang kita tidak dapatkan. Nah, kedalaman itu ada di sumbu Z. Baik di Blender atau di 3D ya pokoknya aplikasi semuanya. Kalau kita ngomong kedalaman, ngomongin deep itu arahnya ke sumbu Z. Ya. Mungkin yang jago 3D Mas, siapa Mas? Adita. Itu nggak mungkin kalau 3D hanya menggunakan sumbu X dan Y saja. Bukan 3D namanya kan gitu ya. Itu 2D namanya. Nah, itu sedikit ulasan ya, apa sih 3D camera tracker, terus apa sih track motion, terus kapan kita harus menggunakannya ya.
kira-kira saat di mana kan gitu, dan kegunaannya itu untuk apa. Bisa dimengerti ya? Baik, kalau bisa dimengerti mungkin kita bisa praktikum saja, mencoba nanti bisa dipakai untuk tugas latihan. Cuman ini harus saya share dulu footage-nya ya. Yang sebentar nih saya cek lagi. Oh, yang online sudah ada ya. Mas Budi Sanjaya, Mas Ilyasa, Ya Pak. Mas Budi, Mas Ilyasa. Ya Pak. Hadir Pak. Ya, Pak. Hadir Pak. Bisa mengikuti ya? Mas Lana? Bisa Pak. Oke. Ya Pak. Baik. Ditunggu sebentar saya kopikan ini footage-nya ya. Ya agak ribet nih soalnya wifi-nya nggak ada, jadinya 2 kali kerja ini. Untuk suratnya sudah dibuat? Sudah gitu. Mas Kevin mungkin geser paling sini. Nah, kalau aturan dari kampus memang harus membawa surat izin dari orang tua. Cuman bagi saya sih penting Mas Mbak sehat aja. Sudah vaksin 2 semua atau booster malah 3 lah ya. Nah, saya itu aja, nggak mau ribet-ribet saya. Intinya kalau surat itu kan untuk ya gimana ya, kalau ada apa-apa dengan Mas Mbak itu bukan tanggung jawab kami sebenarnya. Intinya seperti itu. Sebentar ya. Ini agak ribet.
Ya, ditunggu dulu, ini masih saya upload. Mungkin sambil menunggu proses upload ini, saya mau lihat tugas yang perspektif corner kemarin. Di laptopnya ada. Kemarin tugas latihan sama terus yang ini bisa ya. Pakai apa itu yang pakai yang like kemarin? Terus ditambahin apa itu? Belum apa itu? Yang dari jadi
Ini ya, jadi kalau saya itu komposisi menyesuaikan simulasi. Contoh kayak kemarin masih dia punya ide di kota, ya itu kan orang melihatnya sebenarnya dia sudah betul. Tapi kasih karena itu cuman kita harus agak sedikit melihat sininya. Tujuannya kita nyebutkan kamera. Ini untuk memancing mas semuanya kan diproduksi yang kira-kira suara itu nanti di sekitar ini. Mas Kevin sudah? Oh, itu Pak. Itu malah. Yang mandiri atau yang keluarga? Oh, ini yang oh, berarti belum mandiri di laptopnya maksudnya? Iya, iya. Nah, yang masih belum ya. Ini tetap di upload ya, yang belum ya. Kalau belum
yang harganya kan dua, tapi belum yang masih juga sudah. Ini berapa tracking berarti? Tiga ya? Oh ini yang proses. Yang tidak sudah ya. Nah ini dari kemarin tugasnya yang paling bagus punya Mas Sudian terus. Baik, ini sudah saya share di drive yang sama, yang footage efek visual kemarin. Masih punya linknya atau Mas bilang? Coba dibuka aja itu. Nah ini masih posisinya masih nggak kelihatan ya di sini. Sebentar, di sini maaf. Di sini ya. Mungkin saya presentasikan aja sekali. Itu ada di footage ya. Nah ini di drive ini yang ada motion tracking footage-nya kemarin. Itu ada saya tambahkan lagi 3D kamera tracking. Ada 2 footage sama 1 project. Sudah bisa dibuka? Di copy aja enggak apa-apa itu. Yang online sudah bisa ngecek belum? Mas Budi, Mas Lana, Mas siapa ini ya? Tadi Ilyasa. Bisa, Pak. Bisa dibuka footage-nya? Tirsa ya, sama Tirsa. Bisa nggih? Baik, mungkin dibuka aja After Effect-nya. Ya. Kemudian ini di-download dulu. Download aja. Bisa enggak di-download tuh? Oh, ini enggak mau ya. Oh, telat. Mungkin AE-nya di open dulu. Ini masih menggunakan CS6 ya. Bikin aja 1 project baru ya. Nah, untuk aplikasi 3D kamera trackernya itu sebenarnya bisa 2 cara ya. Melalui tracker langsung kemarin. Wah, ini di mana kalau yang ini? Oh, di ini kali ya. Kalau mau melihatkan trackernya di window ya. Yang posisi di lab, trackernya diaktifkan. Nah, ini muncul di sini ya. Bisa juga melalui efek perspektif ini ya.
Jadi di perspektif ini ada yang namanya 3D kamera tracker. Nah, ini nanti bisa digunakan. Ada dua cara berarti ya. Bisa langsung dari trackernya, bisa juga dari efek dan preset ini ya. Di perspektif, kemudian pilih 3D kamera tracker. Seperti biasa, diklik kiri, hold, kemudian dimasukkan langsung ke arah footage-nya. Kalau ingin menggunakan via perspektif ya. Nah, ini di-download dulu ya. Belum selesai downloadnya. Lama ya. Mas Sobet ini ngirimin apa ini? Tugas? Enggak aja di Kulino. Sudah? Hah? Yang ini kenapa dikirim ke grup? Yang di grup itu loh. Oh, link drive-nya ini. Oh ya ya. Tak pikir tugas. Mas Bet juga lama ini. Ya. Nopo ini. Kopi aja lewat laptop. Baik, coba dimasukkan aja satu footage all host ini ya ke sini. Kemudian seperti biasa masukkan ke compositing. Nah, ini timeline-nya nanti sudah muncul di sini. Nah, kalau kita lihat ini ya, yang
sebentar, saya lupa ini. Yang offline kelihatan ya ini AE saya. Maaf yang online. Halo? Halo, yang Kelihatan online. Pak, kelihatan. Oke. Baik, baik. Oke, saya lanjutkan ya. Coba kita lihat ini. Ini kan ada satu pergerakan zoom ya. Nah, ini nanti kita bisa implementasikan untuk 3D kamera trackernya. Beda dengan yang footage dari sailboat kemarin itu ya. Yang kapal berjalan kemarin. Nah, kita stop dulu. Langsung saja masuk ke footage-nya ya. Jangan lupa diklik dulu di sebelah sini. Footage-nya ini. Kemudian arahkan ke track kamera ini ya. Kalau kemarin kita menggunakan track motion, sekarang yang untuk 3D-nya itu di track kamera. Tapi jangan lupa ini diklik dulu sekali. Kemudian kita tracking saja di sini. Nah, saat proses tracking ini nanti ada dua tahapan dari 3D kamera tracking. Yang pertama dia mengenal analisa ya, analyzing in background. Kemudian nanti tahapan kedua dia muncul solve-nya, solve dari analisa trackingnya ini. Jadi ada dua proses nanti. Beda dengan tracking motion. Kalau tracking motion kemarin kan hanya sekali saja. Nah ini muncul solving kameranya. Nah ini sudah selesai ya. Kalau kita lihat nanti banyak sekali poin-poin tracking yang sudah dianalisa tadi ya, menggunakan 3D kamera trackingnya. Coba kita zoom aja dengan cara klik kiri, klik kiri. Klik apa Mas Adam? Klik ALT tahan, kemudian scrollnya kita majukan di posisi sini misalkan. Ya, agar posisi zoomnya tidak berubah-ubah, klik ALT dulu, kemudian posisikan kursornya di bagian mana yang mau kita zoom. Nah, seperti ini. Nah, saat posisi zoom ini, tanda trackingnya kan terlalu besar ya ini ya. Itu kita bisa kecilkan di posisi track point size-nya ini. Nah, kalau kita kecilkan persentasenya, dia akan ikut mengecil. Ya. Kemudian untuk targetnya, nah karena kita zoom ini juga terlalu besar ya, targetnya jadi nggak begitu jelas. Itu ada di posisi target size ini ya. Nah ini tanda panahnya ini bisa kita kecilkan di target size. Nah dia jadi kecil kan. Nah seperti ini. Nah ini sedikit tips saja biar mempermudah. Nah misalkan kita mau tracking di area atap ini misalkan ya. Misalkan atap ini mau kita rubah warnanya menjadi apa ya? Jadi hitam kah, abu-abu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat saat kita mengarahkan ke satu titik track point yang ada di sini, itu dia nanti akan muncul satu track view ya kalau saya bilang ini. Jadi bedanya kalau di 3D kamera tracker itu dia terdiri dari 3 titik yang saya bilang tadi. 3 sumbu X, Y, Z. Kalau kita arahkan ke arah sini, nah ini misalkan kita tracking di sini, berarti nanti areanya X, Y, Z itu yang 3 titik ini. Kalau kita klik kiri sekali, nah seperti ini. Nah ini nanti area yang akan kita tracking. Misalkan kita mau tracking atapnya saja Pak. Posisi atap itu di mana kan gitu ya. Nah ini misalkan di area sini atau sini. Atau bisa juga 3 titik itu didapati dengan klik kiri tahan ya. Klik kiri tahan kemudian kita areakan seperti ini. Nah, seperti ini. Itu bisa juga. Atau bisa juga tekan shift kemudian klik kiri di bagian titik yang akan kita lakukan tracking. Nah, seperti ini. Itu bisa seperti itu juga. Misalkan kita mau merubah warna dari
genteng ini ya, di area sini. Sini aja mungkin. Nah, sini. Di sini. Kemudian di 3D kamera tracking ini, nanti yang bisa kita tracking itu ada 4 kalau nggak salah. Taunya dari mana? Ya kita klik kiri di tengah-tengah ini ya. Maaf kok klik kiri, klik kanan. Kemudian ada 4 nanti yang bisa kita tracking, yaitu berupa teks dan kamera, solid dan kamera, null dan kamera, sama shadow catcher ya, kamera and light. Ada 4 hal. Kita coba rubah menggunakan solid aja dulu. Klik kiri sekali, nah nanti muncul seperti ini ya. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya kurang fleksibel ya, mungkin Ctrl Z dulu. Ctrl Z. Kita rubah ininya saja. Maaf, sebelum dimulai ini diklik kamera dulu sebenarnya. Klik kamera setelah posisi tracking itu berjalan. Kalau kita kembalikan di sini, ini ya, itu kita create dulu ya, create kamera, nanti akan muncul satu timeline di sini, 3D kamera tracker ini, 3D tracker kamera ini. Ya. Kita kembalikan ke sini, nah nanti seperti ini. Nah, untuk shot tipenya itu bisa kita rubah ke, kalau ini kan fixed angle of view ya, kita rubah ke variabel zoom misalnya. Nah, dia akan melakukan analyze lagi ya. Dan nanti akan muncul satu tracking yang lebih banyak daripada yang pertama tadi. Nah, ini trackingnya lebih banyak. Idealnya sih menggunakan variabel zoom ini daripada menggunakan fixed angle. Setelah kita lakukan tracking untuk shot type-nya adalah variabel zoom, jangan lupa ya, kita lakukan create kamera di setiap tracking yang sudah kita lakukan. Ya, posisikan di sini dulu, kemudian create kamera, ya, nanti muncul 2 tracking ya. Kalau kita klik di 3D tracker kamera yang kedua dari atas, kemudian kita klik U, nah, ini sama yang ini diklik U sekali ya, ini ada zoom semua berarti ya. Kalau di sisi 2020 yang tracker yang apa namanya, tracker yang ini misalnya, kalau ini kan tadi yang zoom ya, kalau yang pertama ini yang pertama ini sepertinya. Yang pertama tadi ini ya, yang menggunakan fixed angle ya. Kalau yang ini menggunakan yang variabel zoom. Kalau kita lihat di sini. Nah, lebih cocoknya itu menggunakan yang variabel zoom. Karena nanti kalau kita lihat di posisi ini, kita delete aja dulu ya. Kita hapus. Kemudian yang ini aja. Kalau kita lihat di sini ya. Oh, maaf. Yang pertama berarti yang zoom tadi ya. Yang ini kita hapus. Oh, zoom semua ini ya. Coba kita ulangi dulu. Saya ingin memperlihatkan perbandingan dari fix itu tadi dengan yang variabel zoom. Tracking aja dulu.
Oke, grid kamera. Kalau kita lihat di sini, ya. Kalau di apa namanya sisi 2020 itu zoomnya tidak ada dia. Bisa dicoba nanti di rumah. Nanti akan muncul satu perbedaan bahwa kalau yang menggunakan fixed angle view, dia itu hanya menggunakan posisi dan orientasi. Tapi kalau yang variable zoom, ya, dia akan menggunakan fitur zoom ini. Jadi kalau di sisi 2020 sudah hilang ini di fixed angle view-nya. Kita solving lagi coba sekali. Oke. Kita klik kamera lagi. Yang ini ya. Nah, ini Nah, ini yang lama ini. Nah, kalau kita lihat dua view seperti ini, nah ini adalah posisi 3D kamera trackingnya yang awal tadi, yang fixed angle tadi. Ya, ini yang fixed angle. Nah, posisi kameranya dia ada di posisi sini. Ini kita hapus saja yang ini. Kemudian yang ini kita kembalikan view-nya ke one, kita fit sudah. Kemudian kembali ke sini. Coba kita lakukan tracking di area atap ini ya. Kita kecil dulu. Jangan lupa pakai hand tool sama ini ya, selection tool ya, sama V untuk memposisikan area yang mau kita tracking. Oke, coba di sisi kayaknya di posisi ini di sini coba. Nah, kemudian coba kita kasih satu efek corner ya. Ini corner pin. Kita masukkan ke sini. Sini ya. Oh, sebentar. Kita tambahkan satu solid dulu. Di sini tadi. Solid. Nah, ini kalau kita lihat bedanya kalau di sisi 2020 model dari XYZ-nya itu ada lengkungan di sini. Jadi rotasinya lebih kelihatan melingkar, terus kanan kiri melingkar seperti ini. Kalau ini tidak, kalau ini diputar di bagian ininya. Oh, maaf. Diklik aja double W ya, di rotation ini. Ini agak membingungkan ini. Ada yang bisa mencobanya untuk memutar ininya, solid trackingnya? Kalau di sisi 2020, dia itu ada di posisi tengah-tengah sini lingkarannya. Ini cara memutarnya, klik shift.
Mas Sudian bisa deh ini muter. Nah ini dia. Klik ALT dulu ya kalau di CS6 ini. Untuk posisi memutar sumbu X misalkan ini. Klik ALT, tahan, baru klik kiri, kemudian digoyang-goyangkan seperti ini. Yang sebelah sini juga sama, ALT dulu, ya, baru diputar 360 derajat seperti ini. Untuk yang Z juga sama ya, klik ALT dulu, terus usahakan dia sudah seperti ini ya, muncul huruf Z seperti ini. Nah ini untuk memposisikan sebenarnya, memposisikan dia nanti bisa tepat kemiringannya ini ya. Coba kita arahkan. Maaf. Oke. Posisinya di ini ya. Jangan di kalau seperti ini. Nah, ini masih belum bisa. Yang X posisinya X. Oke, coba kita masukkan corner pin ini ke solid sini. Nah, nanti akan muncul 4 titik ini ya. 4 titik corner pin ini coba kita geser aja ke posisi atap ini ya. Kita zoom lagi coba. Coba kita rubah aja warna dari gendeng ini ya. Ini ya. Yang online bisa mengikuti nggak ini? Nah, seperti ini. Misalkan ini kita rubah solidnya menjadi warna hitam misalkan. Itu bisa dengan cara di edit ini ya. Maaf, compositing. Nah, ini dia. Pakai Ctrl Shift Y atau di posisi layer ini untuk merubah warna dari solidnya. Misalkan Ctrl Shift Y. Nanti akan muncul seperti ini ya. Atau bisa juga dari layernya ini, diklik dulu ya layer solidnya, kemudian pilih layer di solid setting ini. Nah, seperti ini. Kita rubah aja ya, misalkan hitam. Full hitam misalkan. Nah, ini dia. Nah, saat posisinya, coba kita lihat di fit up 100%. Kita play coba ya. Jadi sebenarnya sudah trackingnya sudah berjalan sih. Nah, seperti ini. Nah, kita mau menempelkan apapun di sini juga bisa. Di sini mau ada footage animasi 3D, misalkan Mas Soval, 3D-nya Mas Soval lagi joget, Pak, di atas ini bisa. Bisa kita taruh di sini. Kalau footage 3D yang dia ada pergerakannya itu di Mixamo apa ya? Mixamo apa? Sebenarnya di YouTube banyak sih. Mixamo lah ini.
Mixamo. Cuman kalau di Mixamo itu nggak ada green screen-nya. Nah, kita butuh green screen-nya untuk bisa menempatkan layer itu posisinya ada di yang ingin kita tentukan tadi. Nah, ini di sini banyak sebenarnya. Nah, ini kan 3D yang tinggal comot aja ya. Pernah buka situs ini enggak? Nah, ini sering dipakai aja bisa, cuman nanti background-nya itu yang jadi masalah. Karena background-nya nggak green screen. Kalau kita udah ada green screen-nya kan enak. Kalau di 3D bisa enggak itu dimodif? Belakangnya dikasih green screen. Bisa ya? Nah, nanti bisa itu. Ini kan soalnya animasi 3D-nya bergerak dia. Ini cara ngeplay-nya gimana ini, Mas? Yang ini? Thread-nya kali ya? Oh, nggak ada ini ya? Yang ada yang di mana? Yang sudah pernah buka? Yang ini, animasi ini? Oh, ini ya? Yang berbentuk seperti ini nggak ada ya, Mas? Ada ya? Baik, kembali dulu ke sini. Itu satu tip aja sih. Tinggal nanti misalkan kalau kemiringan dari atapnya ini kok tidak sesuai, mungkin saya rubah dulu biar lebih jelas ya. Oh, maaf. Merah misalnya. Nah, ini kan ada ketidaksesuaian ya. Ini contoh aja sih sebenarnya. Ada maaf. Di posisi frame keberapa ini ya? Nah, dia kan agak keluar. Nah, ini agak keluar dari jalurnya. Ya. Ini kelihatan putihnya, mungkin untuk memperhalus bisa dilakukan komposisi lagi dengan baik. Tinggal apa namanya? Dari keyframe-nya ini kita aktifkan semua aja sebenarnya untuk yang corner plane. Jadi kita klik di stop buat ini. Ya, di posisi mana misalkan. Nah, di sini kan kelihatan banget nih. Ini tinggal kita geser aja, nanti akan muncul satu keyframe lagi. Ini misalkan. Ini contoh dasar dari penggunaan 3D kamera trackingnya ya. Kemudian ada lagi coba menggunakan ini kita hapus aja dulu. Kalau kita lihat ini udah berjalan sebenarnya. Nah, ini lepas ya. Di poin di sini juga lepas ya. Di sini, nah kita atur frame by frame-nya saja kalau ini. Ya, tinggal digeser-geser aja sebenarnya. Di track solid. Oh, nah, ini kan sudah rata tertutup. Ini contoh gampang dari penggunaan dari 3D kamera tracking. Bisa juga menggunakan animasi teks
atau mungkin satu animasi yang lain juga bisa. Ini kita coba aja pakai footage yang satunya, atau di ini ya, yang kita buka aja yang kamera tracking challenge ini. Di sini. Dan save. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Ini saya buka di sisi kemarin bisa. Ini nggak bisa. File cannot open this version. Nah, nggak bisa dibuka. Coba di laptop saya aja ya. Saya tak gabung ke sini lagi. Bisa nggak ya? Tidak bisa dibuka. Oke, coba di laptop saya ini. Oh, ini keluar dulu aja. Halo, Pak Danang? Suaranya enggak ada, Pak. Astagfirullah.
Ya, yang kedengeran yang offline tadi. Oke, kembali ke sini ya. Iya, Pak. Langkahnya masih sama ya. Yang apa footage yang kamera tracking challenge tadi itu dibuka aja di sisi 2020. Kemudian nanti akan muncul beberapa project di dalamnya itu seperti ini ya. Sebentar. Nah, ini ada beberapa komposisi sama footage ini ya. Masukkan aja dulu yang mountain house ini ke dalam komposisi. Kalau sudah, kemudian di tracking ya. Di track kamera ini. Kalau trackingnya sudah berhasil, nanti akan muncul satu tracking kamera. Coba kita tempatkan satu animasi teks di sini. Bisa dengan cara kita dia tracking ya. Kan di sini apa ya? Di sini coba. Nah, setelah itu pilih saja, klik kanan ya, create text and camera. Nanti akan muncul satu teks di sini. Ya. Bisa nanti kita edit teksnya ya. Kita klik aja di sini. Di posisi paragraf ya. Kita atur posisinya dari kiri atau dari tengah seperti ini ya. Dari kiri, tengah, atau dari rata kanan ya. Track align text ya, bisa seperti itu. Agak diperbesar aja ini. Rata tengah seperti ini misalnya. Nah, ini ya bedanya yang CS 6 sama sisi 2020 tadi. Kalau kita lihat di sini sumbu X, Y, Z-nya itu rotasinya dia lebih enak. Tinggal diatur seperti ini. Kalau tadi kita harus klik ALT ya, tahan ALT, kemudian klik kiri baru digeser-geser. Kalau yang ini enggak. Bisa dilihat ya yang offline di komputernya situ. Bisa ya? Tidak perlu saya presentasikan di sini ya. Nah, ini kita sesuaikan aja dulu. Nah, ini kan rotasinya lebih enak. Nah, seperti ini. Nggak ribet kalau di sisi 2020. Ini ya. Atur opacity-nya juga bisa ya. Tinggal diklik. Nah, ini seperti ini ya. Bisa ya? Oke, oke. Silakan. Ini agak lupa saya. Mas Adam untuk merubah teksnya ini di mana ya, Mas? Di sini langsung. Tinggal dirubah aja gitu ya. Oh ya. Adam. Untuk ukurannya di mana? Di mana tuh?
Oh, atasnya paragraf ini. Oh, ini karakter ini ya. Oh ya, di sini. Jadi dirubah aja stylenya ya. Nggak mau berubah, Mas. Nggak mau berubah ya? Oh, masih sama. Oh, udah nih. Udah. Belum saya klik tadi. Nggak mau ya? Oh, harus diklik. Nggak mau di-enter dia, Mas. Nah, ukurannya disesuaikan aja ini. Kemudian kalau mau menambahkan satu animasi dari ini ya, misalkan sebentar. Nah, kalau kita play, posisi teksnya itu akan menyatu dengan gendengnya ini, dengan gentengnya ini. Ya, ini sampel aja sih. Misalkan di sebelah sini kita tambahkan satu tracking lagi juga bisa. Misalkan ini. Nah, di posisi sini misalkan ya. Kita tambahkan satu tracking lagi. Kita zoom aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini misalkan. Coba kita tambahkan satu tracking, Pak, di sini, Pak. Jangan. Ini coba. Pakai apa ya? Solid coba ya. Pakai solid. Kemudian kita masukkan yang dari project ini, circles ini ya. Caranya kita klik ALT dulu. Kita klik ALT, kemudian klik kiri di circle ini ya. Ini sebuah animasi kayak radar nanti di gendeng itu. Jadi klik ALT, tahan ya, kemudian klik kiri, masukkan ke track solid. Nah, oh nggak bisa. Oh, sebentar, sebentar. Malah hilang ini. Red kameranya malah hilang ya. Coba kita ulangi aja dulu. Sampai di mana? Di sini. Hilang trackingnya. Ini kita ulangi aja ya. Hapus aja dulu semua. Diulangi lagi dari yang ini dulu. Dia tambahkan tracking lagi. Create kamera lagi ya. Kemudian yang tadi saya bilang menggunakan variabel zoom. Kalau kita klik U di sini, nah dia kan adanya dua ya, position sama orientasi. Tapi kalau kita pakai variabel zoom, itu nanti muncul satu lagi yang namanya zoom.
Klik kamera lagi di sini. Kemudian yang ini kita klik U. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau di CS6 tadi nggak ada. Sama-sama ada zoom-nya semua. Coba yang ini kita hapus saja. Kemudian di sini, di tracker ini, di posisi ini misalkan. Kita klik satu, solid apa nul ya? Solid kalau solid ya. Saya agak lupa ini. Kemudian di track solid ini kita masukkan project circle ini. Bisa enggak ya? Klik Alt tahan. Sini ya. Circle. Nah, maksud saya seperti ini. Jadi diklik dulu di solidnya tadi, kemudian klik Alt, tahan ya, hold Alt, kemudian klik kiri circle ini, masukkan ke dalam radar, ke dalam solid tadi. Kalau kita play nanti akan muncul satu radar seperti ini. Nah ini yang saya maksud tadi. Nah posisinya kan dia nggak berubah, tetap radar itu ada di situ. Kalau yang itu sebenarnya kalau yang pertama memang potensial itu kan sedikit. Kalau pakai fixnya dulu kurang bagus. Kalau itu pakai fixnya dulu aja. Kalau tadi saja. Untuk dasar krianya itu ada multanya yang pakai yang konten host nanti terserah itu mau dipakai apa. Yang tugas mandiri itu saya ada referensi sebenarnya. Ini ada satu referensi nanti bisa dipergunakan untuk tugas mandirinya. Ini ada satu tutorial ya. Sebentar mana ya? Oh ini dia. Mungkin saya share aja di drive sekalian ya. Yang tutorialnya ini untuk tugas mandiri. Namanya After Effects 3D apa ini? After Effects 3D kamera tracking tutorial. Sampai di sini dulu ada yang mau tanyakan, silakan. Atau mungkin masih bingung tadi? Yang mana yang masih bingung? Nah ini ada satu referensi yang ini sudah saya proses upload ya. Mungkin saya tayangkan dulu di sini. Ini untuk memasukkan
Nah ini ya. Nah, ini kalau kita lihat dia objeknya adalah 3D. Dan dimasukkan dalam In this video, I'll show you the 3D camera tracker. First, bring all videos to After Effects. Select the background footage and create a new composition with it. The footage is high resolution and has good contrast, and that helps the tracking. With the layer selected, go to the top menu, Animation, Track Camera. Take a few minutes to the program to analyze the video and to create the tracking points. Once it is done, you'll see the colorful dots been added to the environment. Find a spot where you would like to place your character. Grab more than 3 points. Right-click. Create null in camera. It will create a 3D camera to simulate the camera movement, and will create a null object to stay on the spot. The character footage. Use Keylight 1.2 to get rid of the green di laptop ya. Maaf ya, sebentar ya yang online. by default. Saya pindah dulu. Oh, maaf. Yang online sudah terdengar saya suaranya? Ini ada satu video tutorial ya. Nanti untuk tugas mandiri yang online. Saya ulangi dari awal aja ya. Halo yang online? Iya Pak, kedengaran Pak. Oke, baik. Ini untuk tugas mandirinya nanti. Footage-nya nanti disesuaikan dengan hasil record sendiri-sendiri. In this video, I'll show you the 3D camera tracking. Suaranya terdengar ya Mas Lana? Bring all videos. Suara dari tutorial Pak. Ya, terdengar ya? Select the background footage and create a new Terdengar composition. pelan Pak. Oh, pelan ya. The footage is high resolution and has good contrast, and that helps the tracking. Kayak dari jauh gitu suaranya. With the layer selected, go to the top. Itu masih saya upload sih. Track camera. Nanti bisa dicek. Oke Pak. It will take a few minutes for the program to analyze the video and to create the tracking points. Once it is done, you will see the Jelas, ya? colorful dots been added to the environment. Nah, ini Iya kan Pak, sudah lebih jelas. Find a spot where you would like to place your character. Grab more than 3 points. Right-click. Create null in camera. It will create a 3D camera to simulate the camera movement, and will create a null object to stay on the spot. Bring in the character footage.
Use Keylight 1.2 to get rid of the green background. Kalau kameranya ambil foto saya nggak ya, By default, the layer's anchor point stays in the center of the video. The rotation and position of the layer are based on the anchor point. Use the anchor point tool to move the anchor point to the character's foot. That way, the layer's position is based on the character's foot. The track camera we applied earlier turned the background footage to a 3D space. To place the character in the 3D space, we need to change the layer to a 3D layer. If you can't find it, right-click on the columns and check on the switches. To place the character on the same spot as the null object, their position values should be the same. Select both layers and hit the P key to display the layer's position channel. By increase the character's Z value, we are shifting the character towards the null object. buat yang agak kreatif sedikit ya Mas. Kemarin dengan asal ngomong dia gitu kan. To place the character on the exact spot where the null object is, you can copy the null object's position X, Y, Z values to the character. Hold the Command key and hit the C key to copy. Hold the Command key and hit the V key to paste. Now the character should stay right there. Dia bisa mengingatkan alas fotografinya dengan baik. Let's place a sinkhole in front of the robot. Nah ini kalau kita lihat motif juga kan dia. Sebenarnya ini To ada show di the tracking internet point, itu ada go to the semua. background and select the 3D camera tracker we applied earlier. Whenever you deselected the effect, the tracking point is hidden. Grab more than 3 tracking points at where you would like to place the sinkhole or any other footages. Right-click and create null. We've created a camera at the beginning, so the menu is different this time. Select the second null object you created, and you may rename it by hitting the Enter key. Bring in the sinkhole footage and get rid of the green background. Use the anchor point tool to move the anchor point onto the sinkhole. Then, switch the layer to a Jadi 3D bisa kita layer. bayangkan ya, sebenarnya sekarang film Hollywood itu sangat mangkas biaya sekali dengan Select the second null object in the sinkhole footage. Hit the P key to display the layer's position channel. Copy the null object's position X, Y, Z to the sinkhole layer. Now, the sinkhole should be placed at the right spot. If you'd like to place more characters or effects on the background, repeat this procedure. Nanti bisa sebagai referensi. Kemudian ini pertanyaan absen belum dijawab tadi. Saya masih bingung. Kalau yang selain saya sudah ada yang PTS dari kantor. Baru saya kok ini ya. Nah di sini Pak Hari itu ya modelnya hasilnya lebih Pak.
malah dari punya tanda tangan Pak PPN gitu. Jadi saya ke sebentar ya yang online. Sebentar. Ini berarti di In this video, I'll show you the 3D camera tracking. First, bring all videos to After Effects. Select the background footage and create a new composition with it. The footage is high resolution and has good contrast, and that helps the tracking. With the layer selected, go to the top menu, Animation, Track Camera. It will take a few minutes for the program to analyze the video and to create the tracking points. Once it is done, you will see the colorful dots been added to the environment. Find a spot where you would like to place your character. Grab more than 3 points. Right-click. Create null in camera. It will create a 3D camera to simulate the camera movement and will create a null object to stay on the spot. Bring in the character footage. Use Keylight 1.2 to get rid of the green background. By default, the layer's anchor point stays in the center of the video. The rotation and position of the layer are based on the anchor point. Use the anchor point tool to move the anchor point to the character's foot. That way, the layer's position is based on the character's foot. atau mungkin nanti The aja track ya camera we nunggu applied di rumah earlier ya saya turned the upload background ininya ya. footage to a 3D space. Sini To place the pakai character in the 3D space, we need to change the layer to a 3D layer. If you can't find it, right-click on the Baik, columns sambil and check menunggu on the ada switches. yang mau tanya ada? Itu Pak. To place the character on the same spot as the null object, their position values should be the same. Saya kalau tanya ya, Select both layers and hit the P key to display the layer's position channel. By increase the character's Z value, we are shifting the character towards the null object. Ya paling nggak ada satu adegan Mas Kevin. Satu adegan. Ya memang sekarang itu juga visual efeknya kan dapat. Kalau Mas Kevin mau To place the character on the exact spot where the null object is, you can copy the null object's position X, Y, Z values to the character. Hold the Command key and hit the C key to copy. Hold the Command key and hit the V key to paste. Now the character should stay right there. disesuaikan sama kalau bisa nggak Pak? Itu Mas Kevin, kami sekarang mau uji ya. Gimana? Saya yang juga. Let's place a sinkhole in front of the robot. Karena kalau di mudahnya visual efek dari satu ini kan. To show the tracking point, go to the background layer and select the 3D camera tracker we applied earlier. Whenever you deselected the effect, the tracking point is hidden. Grab more than 3 tracking points of where you would like to place the sinkhole or any other Sebenarnya photos. banyak. Tinggal Right-click ketik and aja put in null
We've created Kalau mau cari di YouTube ada banyak sih sebenarnya. YouTube ya. Green screen 3D misalkan. Halo, yang online masih bergabung? Masih, Pak. Masih ya. Green screen 3D misalkan. Ada banyak sih sebenarnya. Nah, ini di sini kan tinggal comot dari YouTube sebenarnya. Ini ada T-Rex. Ya. Ini ada T-Rex. Ada lagi di sini apa ini? Misalkan ini the best ini ya, ini nanti diambil salah satu bisa ini.
Baik, mungkin untuk pertemuan ke minggu 4 ini saya akhiri dulu. Yang offline masih ada, yang online masih ada ini. Halo? Tirsa? Ya, Pak. Halo, Ilyasa? Pak. Ada Pak. Bisa dibagi tugasnya? Bisa, Pak. Jadi nanti akan saya upload di drive yang sama untuk video referensi dari tugas mandiri. Kemudian nanti tugas latihannya juga diselesaikan sesuai pertemuan tadi ya, yang animasi teks sama radar tadi ya. Itu diselesaikan. Kemudian untuk yang untuk yang online, absennya tetap di forum Kulino, nanti akan saya buatkan. Mungkin itu saja, ada pertanyaan yang online sebelum saya tutup? Tidak ada? Tidak Sudah ada, paham Pak. semua, ya? Ya, Pak. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Terima kasih atas kehadirannya di minggu keempat ini. Sampai ketemu minggu depan. Kalau yang online mau segera ikut offline ya monggo di apa namanya konsultasikan dulu dengan orang tua. Kalau memang itu memungkinkan untuk ke Semarang, dimohon untuk membawa juga surat persetujuan dari orang tua nantinya untuk bisa mengikuti perkuliahan secara langsung ya, dengan resiko ditanggung oleh sendiri-sendiri ya, tanggung oleh mahasiswa sendiri. Mungkin begitu ya yang online. Iya, Pak. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini mulai mana? Bentar, yang tanggal sekarang aja.